Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain fi mulkillah. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain amin. Ila anqal wa balagana anna Allah ta'ala adzaba qaryatan fiha 18,000. Allah telah sampai kisah kepada kita. Allah itu pernah mengadab satu desa, yang satu desa itu satu kota. Satu kota itu berisi 18.000 orang. Kota punya penduduk 18.000. A'maluhum ka'amalil anbiya. Amalnya, ibadahnya ya seperti para nabi. Hebat berarti. Nabi itu tidurnya sebentar. Nabi itu tidurnya gini tak tetap. Nah, kalau kita kan ya, hilang sudah ya, habis sudah hilang. Para nabi itu tidurnya sebentar. Gini tok, cukup. Itu para nabi. Wah, ini ibadahnya kayak para nabi, luar biasa. Ghaira annahum, kecuali sesungguhnya mereka ini kanu la yaqdibuna lillah. Mereka itu amalnya kayak amalnya para nabi, kecuali mereka tidak pernah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah ini penting, Pak ya. Iya. Tapok neneng ya bukan sabar, itu namanya takoan ya. Wadian. Marah karena Allah itu wajib. Kif marah karena Allah? Ya marah kepada kemaksiatan, itu marah karena Allah, itu yang diperbolehkan. Mereka ini tidak pernah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada kemaksiatan mereka tidak marah. Oh, itu ada orang minum, biar sudah minum. Yang penting kita sholat, jangan urusan maksiatnya orang, jangan urusan dosanya orang. Oh enggak, Pak, enggak bisa, Pak. Sampai harus ngurusi dosanya orang. Kenapa? Allah nyuruh amar ma'ruf nahi munkar. Bukan cuma ngajak kebaikan, tapi mencegah kemungkaran. Bagaimana caranya? Ya, terserah sudah. Caranya kan banyak. Kalau tidak bisa menghentikan asal kemungkaran itu, maka orang-orang yang termakan kemungkaran itu dipisahkan satu per satu. Caranya macam-macam. Jadi cara itu tidak baku. Caranya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak kaku, tidak. Caranya macam-macam. Ada yang harus pakai uang, ya. Loh iya, kadang ada orang maksiat karena tidak punya uang untuk makan. Ada. Contohnya jadi pelacur. Untuk apa kamu jadi pelacur? Tidak ada yang mau dimakan. Jadi pelacur hanya untuk makan. Nah, kasih dia makan, nanti kan berhenti jadi pelacur. Nah, itu termasuk nahi munkar. Termasuk di situ nahi munkar. Tapi kalau ada orang kenapa suka jadi pelacur? Enak, uangnya banyak. Wah, ini tidak bisa nih, Pak. Tidak bisa dikasih uang gitu popo dia, Pak. Tidak bisa ini. Tidak bisa. Jadi caranya berbeda tergantung keadaan. Faqad tabayyana wa tadahha annal amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar la rukhsata li ahadin fi tarkiha. Amar ma'ruf nahi munkar ini sudah jelas, tidak ada kata udur, tidak ada rukhsah, artinya tidak ada keringanan untuk siapapun, mau punya ilmu, tidak punya ilmu, mau awam, mau habib, mau kiai, mau pemerintah, mau pengusaha, mau apapun, tidak ada satupun yang luput dari perintah ini.
inda gudrati wal imkan, saat dia mampu dan memungkinkan untuk nahi mungkar. Mampu saya cuma doa, ya doakan. Ya seperti cerita yang kemarin ya. Butuh waktu 10 tahun untuk nutup prostitusi. Tapi kalau pakai tangan malam itu gemet sudah, Pak. Bedanya seperti itu. Ya, maka Rasulullah itu bilang fil galab itu amar ma'ruf nahi mungkar maki haji itu adalah adhaful iman, paling lemah. Karena memang lama Pak, pakai doa ngabid. Coba teguh taplos reng peleng, nah beres sudah. Malam itu juga selesai. Ada orang main entaren gigiri. Ada orang judi suruh bubar. Saat itu juga bubar. Enggak nunggu 10 tahun, 5 tahun kelamaan. Enggak, Beb, saya tidak mampu kalau gitu. Mampunya apa? Doa. Ya sudah doa, sudah. Kalau sudah mampunya doa, maka pakai doa. Maka pakai doa. Tidak mampu, Beb, saya Beb pakai kekerasan, pakainya doa. Ya sudah pakai doa. Semampunya, nggih. Yang penting tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai tidak bisa mencegah orang kemungkaran, doakan orang itu dapat hidayah. Ya Allah, orang itu senang di dunia, minum khamr dan lain sebagainya. Ya Allah, senangkan juga di akhirat, kasih ono tobat. Pen malam ya, kalau cuma 1 kali tidak selesai, Pak. Kalau ini tidak berhenti berarti masih belum nahi mungkar. Nahi mungkar akan terlaksana kalau ini berhenti. Kecuali kalau dia menjauh, artinya tidak mau tahu sama sampean, dia menjauh. Nah, itu nahi mungkarnya selesai. Atau sampean yang pindah, nah itu nahi mungkarnya selesai. Wa anna man adha'a dzalika wa tasahhala fih, barang siapa yang mempersempit dan mengentengkan masalah nahi mungkar amar ma'ruf ini, fa mutahawwinun bihaqqillah, orang ini sudah mengentengkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalahkan kalau Allah pun mengentengkan hak Anda. Rezeki tidak lancar ya karena tidak pernah nahi mungkar. Maka saat Anda tidak mau nahi mungkar, saat itu rezeki surut. Tapi begitu mau nahi mungkar, dibuka oleh Allah. Seperti itu. Mungkin panjenengan ini yang rezekinya mampet-mampet, saya sudah rotipan, Beb, saya sudah sholawatan, apalagi majelis taklim, tapi kok sih tetap rezeki kayak seperti ini. Mungkin Anda tidak nahi mungkar. Begitu Anda nahi mungkar, dibuka rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting doa nahi mungkar ini penting. Minimal kepada keluarga. Kalau ente punya istri tidak mau sholat, nahi mungkar. Suruh sholat. Tidak mau sholat, Beb, jangan dikasih belanja. Paham? Jangan dikasih belanja. Tetap, Beb, walaupun tidak dikasih belanja, tetap dia tidak sholat. Diajak sholat sambil tidak dikasih belanja. Tetap, Beb, dia tidak sholat walaupun saya tidak ngasih belanja. Dihajar. Apa itu? Jangan berhubungan badan dengan istri. Udah kuat, Beb, kawin boleh. Loh iya, diancam, kau kalau tidak sholat saya kawin lagi. Selesai. Paham? Iya. Loh, itu termasuk nahi mungkar kepada keluarga. Begitu juga seorang istri kepada suaminya tidak sholat. Istrinya mau nahi mungkar kepada suami gimana? Tidak sholat, tidak jatah. Paham? Tidak sholat, tidak jatah. Pokoknya kalau suaminya tidak sholat sama istri jangan dikasih jatah. Loh kalau minta, Bib, gimana? Loh ini masalah nahi mungkar. Pokoknya caranya pikirkan sendirilah. Ya, saya ini cuma ngasih iya, solusi, ngasih jalan saja, gini caranya gini. Nah, di lapangan nanti sampean akan menemukan perbedaan-perbedaan. Jadi tahu sendiri sudah ya caranya bagaimana. Paham ya? Terus bagaimana, Beb? Kalau uang dipegang istri semua, ya jangan dipegangkan. Istri saya tidak sholat, Beb, uang saya kasihkan istri semua. Jangan dikasih uang. Itu caranya mendidik atau nahi mungkar kepada keluarga. Ada anak, sampean punya anak sudah balik, tidak sholat, jangan dikasih uang jajan. Sholat nak, enggak Pak, saya tidak mau sholat. Ya sudah, jangan dikasih uang jajan. Ini nahi mungkarnya akan membuat dia takut. Bukan saya tidak sholat, saya tidak dikasih jajan sama bapak. Akhirnya gimana? Dia sholat karena pingin uang jajan. Pertama, kalau sudah biasa bertahun akan hilang perasaan itu.
Sholat karena uang jajan itu akan hilang, nanti akan muncul kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu mu'azzami li hurmatihi kama yanbaghi, dan Anda juga tidak mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dianjurkan. Makanya orang kalau tidak nahi mungkar, maka dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kan banyak zaman sekarang ini rezeki, orang-orang kan rezekinya sumpet-sumpet ya. Mungkin Anda tidak nahi mungkar sehingga rezekinya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dha'afa imanuhu, wa qad dha'ifa imanuhu, telah lemah imannya seseorang. Wa qalla minallahi khafuhu hayauhu, sedikit takutnya kepada Allah, sedikit malunya kepada Allah. Orang yang tidak nahi mungkar tidak punya malu sama Allah. Fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya, walaupun dia diamnya karena takut dunia. Makanya Pak, zaman sekarang ini ulama yang berani ngomong vokal itu sedikit. Kenapa? Kebanyakan tak dapat dunia. Bikin pondok dana pemerintah, dikasih uang bupati, bupatinya buka diskotik ya. Udah berani kiai ngomong diskotik haram, sudah kena bantuan. Makanya bahayanya di situ. Paham sampean? Karena masalah dunia. Makanya bahaya, Pak. Oh bahaya, gak bahaya tak bahaya, Pak. Bahaya. Makanya di sini nih biarlah seperti ini, bangunanlah seperti ini. Iya, biar enak ngomong ini, Pak. Biar tidak tuntutan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma ngurusi bangunan tuh gampang. Tingkat 5 grek, gampang, banyak itu, gampang, jalannya banyak. Tapi bagaimana nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya jarang sekali seorang ulama yang vokal zaman sekarang. Ya karena itu sudah kehilangan nahi mungkar. Cuma dipakai amar ma'rufnya tok. Dengan dalil, amar ma'ruf itu juga nahi mungkar. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Anda mengatakan ini haram, itu haram, ini namanya nahi mungkar. Makanya kiai itu kebanyakan bilang ini haram, itu haram sama orang awam. Wah, pengajian, ini haram, itu haram, semuanya haram. Ya memang tugas mereka. Nahi mungkarnya kiai, nahi mungkarnya ulama itu mengatakan yang haram. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu memang nahi mungkarnya ulama. Nahi mungkar ulama bilisani, dengan lisannya untuk mencegah kemungkaran. Nah, kalau lisannya sudah ditutup, sudah kena Pak Karno, ya. Kena Pak Karno mesem, sudah selesai semua. Nahi mungkarnya hilang, yang ada cuma amar ma'ruf. Lu sampean ngajak kebaikan kepada orang, tapi tidak mencegah orang itu bermaksiat kepada Allah. Kebaikan yang dia kerjakan tidak ada gunanya. As-sayyi'at tudfi'ul hasanat. Kejelekan itu akan menghabiskan kebaikan. Jadi sebaik apapun kalau tidak dicegah maksiat, tidak ada gunanya. Jadi penting pencegahan maksiat. Nahi mungkar ini penting. Wa tama'an fi jahi wal mal, ya karena dia diem tidak berani nahi mungkar karena toma dengan harta dan kedudukan. Contoh, kita tidak usah jauh-jauh. Kalau imtihan di madrasah-madrasah, ada jogetnya enggak? Ada jogetnya enggak? Yang nyuruh joget siapa? Ustadznya. Maksiat enggak itu? Maksiat. Iya, kalau yang joget masih umur 5 tahun lucu. Kalau yang joget umur 2 tahun lucu. Ini yang joget umur 13-14 tahun. Ya, lekukan tubuhnya sudah ada. Sudah mengandung syahwat. Ini sama ustadznya dijogetkan di atas. Alasannya apa? Permintaan wali murid. Ustadznya diem. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut kehilangan santri. Takut kehilangan santri. Wali santrinya ngomong gini, Web, kalau udah disuruh joget, anak saya tidak mau saya sekolahkan di sini. Saat itu Anda ketakutan.
takut tidak punya santri. Nah, saat itu Anda diuji oleh Allah. Nahi mungkar ndak inti? Oh ndak ada yang mana mungkar. Sudah imtihan wal joget wal aoleng wal auter wal ya orjek nge. Wah ustadznya nyawer bebe. Wah ada. Ini ustadz yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ulama su ini yang kayak gini. Ya seharusnya kan Anda sebagai guru bilang sama wali murid, haram bu, joget-joget saat imtihan adalah haram, tidak boleh. Kitab mana yang memperbolehkan? Maju sudah. Ustadznya bawa kitab kuningnya sudah sampai kitab biru, kitab merah, sambil kepilah. Mana yang memperbolehkan imtihan joget-joget seperti itu? Ini menandakan bahwa nahi mungkar sudah tidak ada, Pak. Makanya Islam ini hancur sehancur-hancurnya. Saat ini Anda jangan mengatakan Islam kuat. Islam tidak kuat. Kenapa? Karena orang Islam tidak mau nahi mungkar. Masalah madrasah saja, imtihan saja tidak mau nahi mungkar. Ustadznya loh padahal, pengasuhnya tidak mau nahi mungkar. Terus mau jaya, tidak mungkin. Ya gini sudah Islam nih. Ya gini tok bisa sudah. Bisa marhaban, marhaban, marhaban. Megang apa namanya? Megang hadro ke timur. Ya ini sudah bisanya. Kepingin beb seperti zamannya Harun Ar-Rasyid, tidak bisa. Lawang Anda tidak mau nahi mungkar. Anda tidak mau nahi mungkar. Kiainya tidak mau nahi mungkar, ustadznya tidak mau nahi mungkar, mau jaya. Terus santrinya mau jadi orang soleh. Oh tidak bisa Pak. Dulu Kiai Holil Bangkalan itu santrinya sampai banyak jadi kiai karena Kiai Holil Bangkalan itu nahi mungkar Pak. Di Madura itu di Bangkalan kalau ada orang buka toko tua, dulu kan tua ya, warung tua, khomer, itu Kiai Holil dan santrinya berangkat bawa pendungan, dibakar. Jangan ada yang jual khomer di desa beliau. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa nahi mungkar? Sekarang santrinya suruh joget, ustadznya dibawa, seneng ustadznya iku monteng, mare ya suka seneng ustadznya. Itu dipanggil ustadz, tidak pantas dipanggil ustadz, kentat bener ustadz itu. Takut kehilangan santri, takut tidak dipanggil jangan takut. Anda ini umatnya Rasulullah. Kalau kiai itu berarti warasatil ambi, ya, harus siap dicaci, harus siap dijauhi. Seorang kiai, seorang ustadz harus siap dicaci oleh orang. Kenapa? Karena dawuhnya Allah, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Perintahnya Allah, ajaklah kebaikan, cegahlah keburukan dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Dari omongannya orang, permusuhannya, fitnahannya, itu punyanya sudah Pak. Belum kie kemodung, belum kie serepoh, wah iya, belum diletrik, belum sembarang sudah, dan lain sebagainya. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu, yakni amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah perkara yang penting, sangat penting. Makanya kenapa sekarang itu, kalau dulu anak madrasah masuk ke pondok itu sudah pintar baca kitab, setidaknya kitab gondrong, setidaknya loh ya, setidaknya walaupun bisa baca kitab gondol ya bisalah sedikit-sedikit. Sekarang anak masuk pondok wala gondrong wala gondol wala kadang ngaji pletotan. Apa tidak belajar di madrasahnya? Belajar di madrasahnya, cuma tidak masuk. Kenapa? Yang ngajar sudah tidak nahi mungkar, artinya tidak mendapatkan nador dari Allah. Yang ngajar itu tidak mendapatkan nador dari Allah, maka saat itu ilmu tidak masuk ke hati muridnya, hanya masuk kanan, keluar kiri. Kalau dulu jaminan, madrasah itu dulu jaminan dulu. Iya, kiai-kiai sekarang itu terima santri itu kayak tidak sekolah madrasah, padahal sekolah madrasah. Begitu dites ngajinya ya kadul barku ngajinya nggak langaan, baca dibaknya nggak langaan, ya
Kalau dulu madrasah jaminan dulu. Kenapa? Karena kiai-kiai dulu pengasuh-pengasuh madrasah itu nahi mungkar. Kalau sekarang dah ada, takut kehilangan santri. Takut tak kocak kiai. Sampai jangan takut. Jalannya Nabi itu ya begitu. Ada yang banyak umatnya, ada yang tidak punya umat. Kalau kiai tidak punya umat berarti kelasnya Nabi Allah Syam'un. Dan Nabi Allah Syam'un itu Nabi, tidak punya umat. Jadi sampai jangan kaget kalau ada kiai tidak punya umat. Dulu ada di daerah Rawo Tengah ke timur, apa namanya, Rawo Tamtu apa ya, Rawo Tengu, ada kiai tiap hari ngajar di musola, santrinya tidak ada. Tiap hari ngajar di musola. Waktu itu saya masih sering sepedaan, naik sepeda pancal, zaman sepeda pancal dulu. Tidak ada santrinya, tapi tetap ngajar tiap hari. Subhanallah. Saya baru ingat sekarang, ternyata kiai itu kiai sekelas Nabi Allah Syam'un atau Samson. Jadi jangan takut ini para ustadz, para asatid ini, jangan takut kehilangan santri yang tegas. Yang tegas sampean. Jangan yang dubudu sama apa namanya? Sama wali santri. Saya lihat banyak sekali pada waktu haflatul imtihan dengan jogetnya, dengan ini, ya Allah. Kalau penerimaan hadiah naik pentas, itu masih maafu. Ini jangan joget-jogetnya. Kan banyak itu di media sosial. Iya. Zaitun. Bukan Zaitun, di sini juga sama. Madrasah Mbak Ngiri, entar ke Sukabumi, Bencugelu. Yang di sini sudah. Tak usah jauh-jauh kemana-mana. Oh, itu tingkat tinggi itu. Kita cari tingkat bawah saja. Di tiap madrasah di mana-mana, ustadznya tidak berani nahi mungkar. Nahi mungkar kepada santrinya tidak berani. Nahi mungkar kepada wali santrinya tidak berani. Terus ini mau diangkat derajatnya oleh Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Islam akan terus terpuruk, Islam akan terus seperti zaman sekarang ini kalau orang Islamnya tidak mau nahi mungkar, maunya cuma amar ma'ruf tok. Ya itu sudah, hadro sana, hadro sini, marhaban sana, marhaban sini, dikena amar ma'ruf. Ada yang minum dibiarkan, syarabul khamr dibiarkan, ada yang main judi dibiarkan. Makanya penting, insyaallah manfaat dunia akhirat ya. Wallahu a'lam.